Halo guys, ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama gua di RFK Story. Kali ini gua akan membahas film horor Asia dari Taiwan yang berjudul The Rope Curse 2. Film ini berdasarkan ritual pemurnian Taois atau ritual pemurnian jiwa yang biasanya dilakukan oleh penganut agama Tao. Kalau gua ada salah tolong dikoreksi ya guys, kurang lebih begitu info-info yang gue cari di internet. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Film ini bercerita tentang seorang pendeta Tao muda yang bermasalah dengan kehidupannya mencoba membantu gadis muda yang kesepian dalam menyelamatkan bibinya yang dirasuki oleh roh jahat setan Thailand yang sangat kuat. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, tanpa bertele-tele lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang jiwanya sedang dirasuki oleh iblis yang menuntunnya untuk gantung diri di sebuah gedung tua yang sudah sangat usang. Dijelaskan kalau menurut legenda di Thailand, setan Thailand adalah roh iblis bermata merah dan bertaring panjang yang disembah oleh para penjual narkoba. Namun, bagi mereka yang bernasib sial, roh itu akan menuntun diri mereka ke dalam sebuah kematian. Scene berganti dengan diperlihatkannya 3 orang pendeta Tao yang memasuki gedung tua tersebut untuk mencari keberadaan setan Thailand. Di dalam gedung banyak sekali sesajen yang disajikan oleh para pecandu dan penjual narkoba yang menyembah roh jahat tersebut. Di sana mereka juga menemukan 6 orang mayat korban gantung diri yang masih tergantung. Saat Huoge mencoba melepaskan menurunkan salah satu mayat tersebut, apa yang terjadi? Huoge dirasuki oleh roh jahat setan Thailand yang sedang mereka cari. Sang master segera menolong Huoge dengan menempelkan sebuah jimat ke kepala Huoge yang membuat roh jahat tersebut pindah ke dalam tubuh sang master. Karena kuatnya roh jahat tersebut, sang master tidak mampu menahan kekuatan roh jahat itu. Saat fokus mereka terpecah karena adanya suara bisikan yang sangat keras yang bersumber dari sebuah patung bermata merah bertaring panjang. Tiba-tiba datang seorang pria yang menyerupai zombie menyerang mereka dengan brutal. Huoge segera mencekik pria itu dengan sebuah tali. Namun apa yang terjadi? Ternyata pria itu adalah sang master dan sang master pun mati. Film pun dimulai. Di sebuah jembatan pada malam hari ada 3 orang dalam mobil, di mana 1 orang pria bernama Gray dan 1 wanita temannya di sana. Mereka berdua adalah seorang YouTubers pencari penampakan, dan 1 orang wanita lagi adalah Chiaming yang akan dijadikan sebagai perantara pemanggilan roh gadis kursi yang ingin mereka cari. Chiaming bisa dikatakan sebagai anak indigo. Di sisi lain, di bawah jembatan ada seorang pria kurir narkoba yang sedang menunggu barang untuk diantar. Oh, 最像对泰国来了。 Karena tidak ada tali untuk mengikat, pria tersebut mengambil tali yang terapung di tepi sungai. Dalam perjalanan, pria tersebut diserang oleh segerombolan lalat yang membuat ia terjatuh dari motornya. Saat hendak merapikan paketan narkobanya, pria tersebut melihat ke arah pohon di mana ada seseorang yang tergantung di atas pohon. Dan ternyata ia melihat pria yang tergantung di atas pohon itu adalah dirinya. Pria tersebut mencoba lari, namun apa yang terjadi? Ada sebuah bisikan-bisikan teriakan roh yang membuat ia tidak bisa kabur. Dan akhirnya ia beneran gantung diri di pohon tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga sudah memulai live streaming pemanggilan roh gadis kursi yang mereka cari di sebuah bangunan tua. Setelah Chiaming mengucapkan mantra-mantranya, datanglah roh tersebut. Yago, Yaji, Chaling. Situasi semakin tidak terkendali, di mana Chiaming dirasuki oleh roh gadis kursi yang membuat tubuhnya tertarik ke sana kemari.
Kemudian datanglah Huoge menolong Jiaming. Huoge memarahi mereka karena nekat bermain gadis kursi. Jiaming segera mengejar mencari Huoge untuk mengembalikan kalung jimat milik Huoge yang terlepas saat tadi menolongnya. Jiaming juga menanyakan apakah Huoge seorang Master Tao. Ia memohon kepada Huoge untuk membantu dirinya menjadi anak yang normal, di mana Jiaming tidak mau lagi bisa melihat atau mendengar keberadaan makhluk halus. Namun Huoge berkata bahwa Jiaming salah orang dan Huoge tidak bisa membantunya. Huoge segera menyuruh Jiaming segera pulang. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa dirinya memanglah seorang Master Tao setelah kematian masternya. Huoge tetap mencoba menolong Jiaming sebisa yang bisa ia lakukan. Di sisi lain, setelah selesai melakukan perekaman, teman perempuan Grey berkata bahwa orang tua Jiaming dibunuh oleh roh jahat dan Jiaminglah yang menarik roh jahat yang membunuh kedua orang tuanya. Jiaming tinggal bersama paman dan bibinya, di mana Jiaming dan bibinya kerap disiksa dan dipukuli oleh pamannya. Jiaming juga tidak memiliki seorang teman. Singkat cerita, di pagi hari tim kepolisian setempat menemukan mayat pria pengedar narkoba tersebut dengan tubuh kaku yang tidak bisa dibaringkan. Datanglah Master Tao atau kita panggil aja Paman Zai. Paman Zai segera menempelkan jimat kertas ke mayat pria itu. Akhirnya mayat itu bisa dibaringkan. Dan Paman Zai berkata kepada Pak Wali Kota bahwa mayat tersebut telah dikutuk. Paman Zai dan ajudannya segera menemui Huoge di kediamannya. Paman Zai meminta bantuan kepada Huoge untuk melakukan tarian Zongqi untuk mengusir roh jahat yang dimana roh jahat tersebut sama dengan roh jahat yang mereka usir 5 tahun lalu. Yang dimana kala itu Huoge dan Paman Zai harus kehilangan sosok master mereka. Namun Huoge menolak dan membuat Paman Zai kesal, karena Huoge selalu menyalahkan dirinya atas kematian master mereka. Sedangkan Paman Zai berkata bahwa master mereka mempercayai semuanya kepada Huoge sebelum kematiannya. Karena Huoge dilahirkan sebagai pembawa takdir. Lalu Paman Zai pun pergi dengan emosi yang sangat meledak-meledak kepada Huoge. Scene berganti di sebuah kamar mayat di mana di sana ada bibinya Jiaming. Ternyata pria kurir narkoba tersebut adalah paman Jiaming yang kerap menyiksa ia dan bibinya. Sang bibi belum ikhlas atas kematian suaminya. Saat sedang memukul-mukul mayat suaminya, kejanggalan pun datang. Lalu bibi Jiaming lari ketakutan meninggalkan kamar mayat tersebut. Di sisi lain di dalam rumah, Jiaming melihat penampakan pamannya yang duduk di meja makan. Jiaming yang meleng pun tersandung kursi yang membuatnya terjatuh. Di layar HP-nya yang kerenyak, ia melihat sosok bayangan pamannya. Jiaming semakin ketakutan dan semakin parno. Lalu apa yang terjadi? Sosok pamannya muncul di depan muka Jiaming yang membuat Jiaming lari ketakutan hingga ia mengumpat di dalam lemari. Bibinya pun datang dan segera menenangkan Jiaming. Bibinya berkata bahwa pamannya tidak akan mengganggu mereka lagi. Singkat cerita, Paman Zai segera memulai persiapan untuk melakukan tarian Zongqi untuk pengusiran roh jahat. Namun kondisi fisiknya yang lemah membuat ia tak sanggup melakukan persiapan tarian. Huoge yang sudah sadar akan posisinya pun datang menggantikan Paman Zai untuk melakukan tarian Zongqi. Di sisi lain di rumah Jiaming, si bibi menemukan pecahan patung yang biasa disembah oleh suaminya.
yang membuat si Bibi dan Jiaming kerap disiksa oleh pamannya jika menyentuh benda tersebut. Si Bibi segera membawa bongkahan patung tersebut ke tempat di mana Huoge sedang melakukan tarian Zhongqi. Ajudan Paman Ze berkata bahwa mereka tidak boleh ada di sana. Menurut kepercayaan, anggota keluarga tidak boleh datang ke tempat tarian. Jika mereka tetap datang, akan ada malapetaka yang menimpa keluarga mereka. Namun si Bibi tetap kekeh mau nyerahin patung tersebut, karena ia yakin patung itu adalah sumber dari masalah yang sedang terjadi. Dan si Bibi pun mulai kerasukan. Huoge dengan tanggap segera menolong si Bibi. Di sana juga ada Grey yang terus merecok dengan merekam aktivitas tarian Zhongqi. Saat tarian belum usai dilakukan, ada sekelompok polisi yang datang menyergap mereka. Mengatakan bahwa mereka telah mencuri barang bukti narkoba dalam jumlah yang besar. Namun mereka mencoba menahan polisi itu dan mengatakan kalau barang bukti itu telah dikutuk dan harus segera diberi ritual. Tapi para polisi tidak peduli dan tetap membawa mereka semua serta mengambil barang bukti tersebut. Jiaming dan bibinya sudah boleh pulang. Namun Huoge dan teman-teman penarinya masih menunggu jaminan dari Pak Wali Kota. Huoge menyuruh Jiaming untuk membasuh tubuh bibinya dengan air yang direndam dengan jimat. Saat mereka sudah sampai di rumah, Jiaming segera membasuh muka bibinya. Namun apa yang terjadi? Si Bibi kesakitan terlihat tampak seperti kepanasan ketika Jiaming membasuh mukanya. Si Bibi yang semakin parah ingin membunuh Jiaming karena jiwanya sudah semakin dirasuki oleh roh jahat. Jiaming yang ketakutan hanya bisa menghindar. Namun saat hendak melukai Jiaming, ada sebuah energi yang menahan si Bibi hingga tidak bisa bergerak. Dan kekuatan energi itu membuat si Bibi berkali-kali membenturkan dagunya ke ubin, lalu menyeret masuk si Bibi ke dalam kamarnya. Saat Jiaming menggedor-gedor pintu kamar bibinya, dari dalam kaca ada penampakan yang menyerupai dirinya ingin menghampirinya. Namun yang terjadi, kaca tersebut hanya pecah. Sama seperti masih ada energi yang menahan kekuatan roh jahat melukai Jiaming. Huoge yang sudah bebas langsung menuju ke rumah Jiaming, karena ia tahu roh jahat tersebut sedang bersemayam di dalam tubuh bibinya. Huoge segera membuka pintu kamar dan menemukan si Bibi yang ingin menggantung dirinya dengan sebuah selendang. Karena masih memiliki kesadaran, si Bibi menangis dan meminta mereka untuk menolong dirinya. Si Bibi yang semakin tak terkendalikan, di mana roh jahatnya merasuki tubuhnya semakin bertambah buas dan membuat si Bibi semakin aneh. Huoge segera menolong si Bibi dan akhirnya si Bibi pun bisa ditenangkan. Huoge berkata yang bisa menyelamatkan si Bibi hanyalah jika si Bibi mati atau rohnya masuk ke dalam tubuh orang lain. Namun ada satu cara terakhir yang bisa dilakukan, di mana jika melakukan ritual itu, semua makhluk yang tak ingin dilihat akan mengikutimu dan mengikatmu. Jiaming pun bersedia melakukan itu untuk menyelamatkan bibinya. Huoge segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan ritual tersebut.
跟重，待会把它备好。给，噜噜嘞。